Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jemaah Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan yang perlu kita kenal, yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada namanya amalan al-muta'addi, yang kedua ada namanya amalan al-qasari. Yang pertama, apa yang maksudnya amalan al-muta'addi? Yaitu amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat duniawi, baik manfaat ukhrawi, dan amalan tersebut mempunyai faedah, mempunyai keutamaan, mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya amalan qasir, artinya amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa atau i'tikaf. Hadirin jemaah Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha menyatakan bahwa amalan al-muta'addi, amalan yang mempunyai manfaat untuk orang lain, lebih utama daripada amalan qasir, yaitu manfaatnya untuk sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sa'il kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti perbandingan bulan di malam Badar dan bintang-bintang yang lainnya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwasanya pelaku ibadah qasir hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya, sedangkan amalan muta'addi adalah amalan yang akan manfaat untuk orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu amalan yang bersifat al-muta'addi, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang istiqomah yang kita harus jalankan setiap harinya. Dari yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallah ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat muslim lainnya bahagia. Hadirin jemaah Jumat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh beberapa amalan yang al-muta'addi yang mempunyai manfaat dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah
berdakwah ilallah, yaitu mengajak untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang pertama, yaitu mengajak orang untuk apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang untuk apa? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izah, dengan nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya amalan contoh-contoh amalan al-muta'addi adalah yaitu mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama merupakan yang kita anjurkan, yang kita harus wajib untuk mengajarkan ilmu agama. Karena Rasulullah SAW sabda, khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan dan yang mengamalkan. Salah satunya adalah mengajarkan ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasannya belajar agama dan mengajarkan ilmu agama lebih baik daripada amalan-amalan sunnah. Hadirin jamaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh amalan al-muta'addi, amalan yang ada manfaatnya dunia dan akhirat adalah membangun masjid. Membangun masjid merupakan salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hanya membantu semennya saja, atau hanya sekedar menyumbang uang Rp2.000, Rp5.000, tapi balasannya, ganjarannya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, memberikan nasihat dan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Qulna liman? Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Wajib untuk memberikan nasihat, walaupun satu kata, dua kata, tetapi ini manfaatnya sangat luar biasa. Salah satu yang tidak akan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, yaitu menasihati kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ini salah satunya yang tidak akan rugi, karena menasihat itu merupakan salah satu amalan al-muta'addi, amalan yang manfaatnya dunia maupun akhirat. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jemaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang berselisih juga merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada pertikaian atau ada permusuhan, kita damaikan, maka pahalanya sedekah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Salah satunya adalah mendamaikan dari orang yang berselisih. Kemudian yang selanjutnya, memberikan syafaat, menjadikan perantara untuk orang lain agar terpenuhi hajatnya. Ini juga salah satu amalan al-muta'addi, amalan dunia maupun akhirat. Salah satunya memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang apa? Orang yang dizolimi. Orang yang zolimi juga mempunyai syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantu hajat kaum muslimin dan menolong orang yang terkena musibah. Salah satunya juga ini merupakan salah satu amalan al-muta'addi, amalan yang dicintai dunia maupun akhirat. Wallahu fi auni 'abdi ma
fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya kalau hambanya selalu menolong hambanya tersebut dalam apa? Musibah, dalam apa? Kesusahan. Maka kalau seandainya kita tolong orang, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita jarang nolong orang, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bersedekah pada fakir miskin yang membutuhkannya. Dan ini amalan al-muta'addi. Jangan sampai kita tidak pernah bersedekah, malah kita seringnya menghardik anak yatim, menghardik fakir miskin. Maka ini salah satu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi tidak pernah memberikan atau tidak pernah bersedekah kepada fakir miskin. Maka salah satu amalan al-muta'addi adalah amalan dengan cara kita bersedekah kepada fakir miskin. Walaupun ada beras, makan, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak beriman seorang kalau seandainya tetangganya dalam keadaan kelaparan, apalagi tetangganya fakir miskin, apalagi tetangganya adalah anak yatim. Maka kita harus apa? Bersedekah, walaupun hanya sekedar kuah, beras atau apapun, tetapi ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, contoh-contoh amalan al-muta'addi adalah memberikan pinjaman pada orang lain tanpa memberikan riba dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit untuk melunasi hutangnya. Hadirin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 contoh amalan al-muta'addi, amalan yang akan dicintai baik dunia maupun akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma qina bihalalika an haramika wa ajlina bifadlika amman siwaka. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.